Al-miyahu artinya jamak daripada ma. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Jadi air yang boleh dipakai bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama itu ma'us sama. Ma'us sama ini artinya hujan, air dari langit. Ma'us sama. Jadi air hujan ini air yang suci dan menyucikan. Jadi air yang suci menyucikan. Yang pertama air hujan. Maka air hujan ini boleh kita pakai untuk bersuci, baik mandi janabah, baik wudu, ataupun menyuci dan apa saja, diminum, dia suci dan menyucikan. Dia suci dan menyucikan. Mana air hujan yang suci menyucikan? Air hujan yang tidak ada hal-hal yang mencegahnya untuk langsung jatuh ke dalam sesuatu, tampungan, itu namanya air hujan. Jadi air hujan yang langsung tidak ada penghalang, itu yang suci menyucikan. Nah, bagaimana soalnya kalau air hujan dia dihalangi, misal nadong, air hujan terik juruk di atas balik, atau dia melewati sesuatu, apakah dia suci dan menyucikan? Suci menyucikan dengan syarat. Pertama, tunggu dulu hal yang dilewati itu bersih. Paham? Misal penadong lehai balik harus tanteh sing nu bersih dulu, baru tekanggo gadu. Kenapa? Karena ada kotoran, tain kedit, tain begang. Kanggo begitu hujan langsung tandong, enggak, dia suci. Maka kita tunggu dulu berapa menit, atau sudah yakin dia bersih sing balen tenika atau apa nika balen apa atap. Kalau dia dah yakin bersih atap nika tidak apa-apa. Tapi kalau dia belum bersih, tidak, dia suci menyucikan. Jadi ma'us sama maksudnya air yang langsung ditampung dari langit itu yang mutlak suci menyucikan. Tapi kalau dia sudah melewati sesuatu, harus disyaratkan yakin bahwa yang dilewati itu suci sehingga bisa dipakai. Itu maksudnya. Jadi ndak serta-merta air hujan itu suci kalau dia lewat gorong-gorong, lewat apa, ndak. Harus kita yakini dulu apa yang dilewati itu dia suci juga. Maka itu maksudnya ma'us sama, air hujan yang langsung ditampung itu yang mutlak suci menyucikan. Tapi kalau melewati sesuatu, maka disyaratkan meyakini sesuatu yang dilewati itu suci, tidak najis. Kemudian yang kedua, air yang mutlak yang suci menyucikan itu adalah wama'ul bahar, yaitu air laut. Bahar ini artinya laut. Air laut ini dia suci dan menyucikan. Yang ketiga wama'un nahar. Nahrun itu artinya sungai. Sungai artinya yang namanya sungai itu yang mengalir. Kalau dia diam ya bukan sungai. Kemudian wama'ul bi'r, yaitu air sumur. Air sumur itu pun dia suci dan menyucikan. Kemudian yang kelima wama'ul ain. Wama'ul ain. Ain artinya mata, ma artinya air, artinya mata air. Jadi mata air bisa nyembual, itu juga suci menyucikan. Beda bi'r dengan mata air. Kalau bi'r dia lingkuk, dia bukan mata air, lingkuk, ketika dia digali baru keluar air. Tapi kalau ma'ul ain, mata air walaupun tidak digali dia nyembual. Itu bedanya. Jadi baik lingkuk maupun ma'ul ain, walaupun mata air tetap suci menyucikan.
asalkan dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang najis. Kemudian wa ma'u salj, al-saljun, embun. Air embun itu suci menyucikan. Kemudian yang ketujuh itu wa ma'ul barad. Bardun artinya es. Nah, itu juga suci menyucikan. Maka itu 7 air ini yang suci menyucikan, yang mutlak suci dan menyucikan. Nah, kemudian air yang 7 ini dibagi. Nah, air yang 7 tadi dia dibagi menjadi 4. Summal miyah alal arba'ati aqsam. Kemudian air-air yang 7 tadi itu dia dipecah, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun gairu makruh. Yang pertama, yang 7 tadi itu dia secara asalnya adalah suci dan menyucikan, tidak makruh, tanpa ada kemakruhan. Yang tadi, yang 7 tadi, nah, yang air hujan yang langsung, kemudian air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, kemudian mata air, kemudian embun, kemudian juga es. Air es itu mutlak suci dan menyucikan. Yang pertama, jadi dia suci dan menyucikan, tidak makruh, tidak ada makruh. Ini yang disebut dengan wahwal ma'ul mutlak. Ini yang disebut dengan air mutlak. Yang kedua itu ada namanya air musyammas. Air musyammas. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Nah, air musyammas ini wahwal ma'ul musyammas. Air musyammas ini dia suci dan dia menyucikan, tetapi makruh dipakai. Itu namanya air musyammas. Air musyammas ini artinya air yang dipanaskan. Kemudian wa tahirun, yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Yang ketiga ada namanya air musta'mal. Air musta'mal ini tahir, dia suci, tetapi ghairu mutahhir, dia tidak bisa menyucikan. Tak bisa dipakai mandi besar dan sah mandi belik te kadoi musta'mal. Begitupun dek tebo kadu nguduk dan sah uduk te, amun uduk dan sah, sembahyang dan sah. Apa namanya air musta'mal? Musta'mal ni asal kata istamala yasta'milu. Artinya air yang pernah dipakai sisa, namanya musta'mal. Sisa tenguduk, ia kadun tenguduk malik, ia kadun temandi belik, maka tidak sah. Baik sisanya itu ditadong ataupun percik. Ini pahami dulu. Baik sisanya itu dia ditampung ataupun dia kepercik, bekas kita nguduk kepercik jebak yang kurang 2 kulah, tidak boleh dipakai uduk lagi. Tidak boleh dipakai uduk, tidak boleh dipakai mandi besar. Maka hati-hati. Kadang kita nguduk sok te aprana nguduk doang terus tak kepercik bekas muan tu jok ember, dia nesah terkadu malik. Atau mandi belik kadang nyedok te le ember kepersik bekas bulun tu jok ember tak penyedok berun, dia nesah. Amun mandi belik tendesah sembahyang tu selama ni ke dia nesah. Ini perhatikan, air musta'mal. Namanya air musta'mal. Jadi air bekas. Nah beda kalau satu anggota tubuh dialiri oleh bekas anggota tubuh itu, tidak dinamakan musta'mal. Ini bahas musta'mal dulu. Misal yang kita bersihkan kan tangan kanan. Tangan kanan dimulai dari atas misal, baik dia mulai dari ujung jari ataupun dari siku ke bawah, tidak masalah, tetap sah wudhunya. Misal bawa jari langan tetadong jok bawa sah, bekas yang dari jari ke siku itu tetap bukan termasuk musta'mal. Satu anggota badan yang dibersihkan, sisanya ke tempat itu sendiri tidak termasuk musta'mal. Yang namanya musta'mal bekas cucian
tangan kanan kepersit ke cucian ke kiri tangan kiri, ini namanya musta'mal. Atau ke tangan orang lain, atau ke bak yang kurang 2 kula. Ini perhatikan, musta'mal. Jadi musta'mal. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, kita wudhu itu harus hati-hati, jangan sampai kepercik bekas wudhu kita ke anggota yang lain, ataupun ke anggota teman yang lain, ataupun ke bak yang tempat kita pakai wudhu atau mandi beli. Itu harus hati-hati. Itu namanya musta'mal. Dan yang namanya musta'mal adalah percikan air wajib yang digunakan oleh seseorang, bukan percikan air yang bukan wajib. Misal ini bisu ima doang, boleh, asalkan tangan kita suci. Lebak walaupun kurang 2 kulah ya tetap bejaruk, tapi bejaruk tidak pasang niat tidak musta'mal. Nah, itu. Jadi musta'mal itu ketika kita pasang niat untuk mandi beli, kepercik air itu ke tempat itu namanya musta'mal. Kalau kita mandi biasa tidak berniat mandi beli, tidak musta'mal. Jadi musta'mal ini bekas percikan air wajib yang jatuh ke tempat hal yang kita pakai lagi untuk berwudu atau mandi lagi. Ini harus diindang, harus diperhatikan, karena sering kita sekali-kali musta'mal. Jadi demak dia musta'mal enggak. Musta'mal itu percikan air yang bekas digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain aw kana qullatain fataghayyara wa qullatani 500 ritlin bagdadiyin taqriban fil ashi. Nah, jadi kemudian yang terakhir itu adalah air najis. Air najis itu adalah air yang terkena oleh najis dan air itu kurang 2 kullah. Kurang 2 kullah. Atau walaupun dia sudah 2 kullah, tapi najis itu bisa merubah warna, bau dan rasa air itu termasuk air najis. Apa namanya kullah? Kullah itu satu takaran di zaman Nabi itu yang dipakai ngambil air dengan tangan 2. Itu namanya kullah di zaman Nabi SAW. Kullah itu adalah satu takaran atau kayak tebokan. Kemudian tapi diangkatnya itu saking banyaknya air itu diangkat dengan tangan 2. Dia terkasak kadu ima seke. Namanya 2 kullah itu kira-kira adalah 500 liter Baghdad. Di sini Baghdad. Maka tapi beda liternya Baghdad, liternya Suriah dan lain sebagainya beda. Tapi kesepakatan ulama Indonesia ini 2 kullah itu sama dengan 270 liter. Itu 2 kullah, 270 liter. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu banyak, ada yang 260 liter, ada yang 213 liter, tapi ambil banyak. Itu 270 liter. Teri tain belincak, maka tidak najis. Tapi kalau dia kurang dari 2 kullah, walaupun tidak merubah bau warna, tetap dia najis. Itu namanya air najis. Misal bak jelas tidak masuk 1 kullah pun tidak, kan? Bak. Berapa liter lah isinya bak, kan ikode. Tarik tain belincak ke bak tenika, maka tetap dia najis. Walaupun tidak merubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau dia 2 kullah, bak tu belik semeter kali semeter tinggi nu belik lah. Bak ini tarik tain belincak tidak najis. Tapi nanti saat tarik bareh tain meong. Tain meong dia merubah bau, rasa dan warna walaupun lebih 2 kullah najis. Itu maksudnya. Jadi 2 kullah itu tidak akan merubah daripada bau dan tidak berubah bau, rasa dan warna, maka tidaklah jadi najis. Tapi kalau dia kurang 2 kullah, walaupun tidak merubah bau, rasa dan
warna, maka dia najis. Nah, itulah tadi yang contoh air mustakmal itu, kalau kita kurang 2 kulah kepersit bekas wudhu dan mandi besar tadi, itulah namanya air mustakmal. Tapi kalau dia bak tebelik, berkucah bebaun kan, tenguduk lek dalam bak itu juga bisa. Itu maksudnya. Jadi, tetapi walaupun airnya besar, lebih 2 kulah, mungkin 10 kulah, lagu berubah dia. Misal anak naik le dalam no kan berubah kuning jadi naik no, tetap dia najis walaupun 1 kulah. Gitulah. Walaupun banyak air itu tapi merubah.